Apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam kelas Ibu Marlin. Kali ini kita akan belajar topik kelas 11 yaitu keseimbangan benda tegar. Dan video ini merupakan bagian pertama dari keseimbangan benda tegar. Adapun kompetensi dasarnya adalah untuk pengetahuan menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Untuk keterampilan membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 313, menerapkan syarat keseimbangan benda tegar untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilan membuat karya yang menerapkan konsep keseimbangan. Dalam video ini kita akan fokus pada ranah pengetahuan saja. Perhatikan kedua gambar ini, di mana ada penggaris dan ada penghapus ya. Pada gambar pertama, penggaris dalam keadaan seimbang. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada penggaris? Yaitu gaya normal. Kenapa? Karena penggaris ini berada pada penghapus. Yang kedua adalah gaya berat. Karena penggaris ini memiliki massa. Penggaris ini dalam keadaan seimbang berarti resultan gayanya adalah 0. Gaya normal sama besar dengan gaya berat, tetapi berlawanan arah. Perhatikan gambar yang kedua. Ya, penggarisnya tidak seimbang, padahal gaya-gaya yang bekerja pada penggaris ini tetap sama, yaitu gaya normal dan gaya berat. Nah, gaya normal dan gaya berat itu tetap sama besar dan berlawanan arah, sehingga resultan gayanya itu adalah 0. Ya, tapi yang membuat penggaris tidak seimbang adalah torsi atau momen gayanya yang tidak 0. Kenapa bisa demikian? Pada gambar pertama, torsinya itu adalah 0 sebab baik normal maupun gaya berat tidak mempunyai lengan gaya. Tapi pada gambar kedua, gaya berat mempunyai torsi karena sudah ada lengan gaya. Lengan gaya adalah jarak dari titik tumpu ke gaya itu. Akibatnya penggaris menjadi tidak seimbang, di mana arah dari torsi oleh gaya berat adalah, lihat, searah dengan jarum jam. Bagaimana untuk kasus berikut ini? Kita perhatikan juga tidak seimbang, karena dua tutup botol ini lebih berat daripada tutup botol pertama. Ya, nah, tapi pada gambar kedua, penggaris dalam keadaan seimbang, karena kedua tutup botol ini kita geser lebih dekat ke titik tumpu. Artinya apa? Kita memperpendek lengan gaya. Akibatnya keduanya bisa seimbang. Berarti sigma dari momen gaya itu adalah 0. Atau resultan momen gaya adalah 0. Karena itu penggaris dalam keadaan seimbang. Kalian bisa membuat kegiatan eksperimen di rumah dengan membuat sama seperti yang ditunjukkan sebelumnya, yaitu ada penggaris dan ada penghapus, dan pada ujung kiri dan kanan penggaris bisa diletakkan berbagai macam benda, lalu dicatat lengan gaya yang diperlukan ya untuk benda-benda yang berbeda. Ya. Pada lengan gaya berapa, kedua benda itu seimbang. Kembali lagi, syarat keseimbangan benda tegar ada resultan gaya adalah 0, resultan momen gaya atau torsi adalah 0. Nah, kalau kita perhatikan
penggaris, penghapus, dan tutup botol ini kita perhatikan bahwa seimbang, maka resultan gayanya adalah 0. Berarti gaya normal ini sama dengan berat 1 tutup botol tambah berat penggaris tambah berat 2 tutup botol. Momen gayanya juga 0, berarti torsi oleh 1 tutup botol sama dengan torsi oleh 2 tutup botol. Perhatikan torsi karena berat penggaris bernilai 0. Ya, karena berada pada pusat massa penggaris berada pada titik tumpu. Nah, torsi karena gaya normal juga bernilai 0. Perhatikan contoh soal ini. Perhatikan sistem yang bekerja pada papan, ya. Massa papan adalah 10 kg dan pusat massa berada pada titik tumpu, berarti di sini. Kalau pusat massa berada pada titik tumpu berarti apa? Lengan gaya sama dengan 0. Ya. Lalu kemudian ada benda bermassa 5 kg pada kiri penggaris. Pada kiri papan maksudnya, dan 8 kg pada kanan papan. Yang ditanyakan berapa lengan gaya dari benda bermassa 8 kg. Dan yang kedua, tentukan gaya yang diberikan oleh titik tumpu pada papan. Berarti gaya normalnya. Kita hitung dulu. Jumlah momen gaya adalah 0, yaitu momen gaya oleh benda 5 kg sama dengan momen gaya oleh benda bermassa 8 kg. 2 kali 50, 50 karena berat adalah 5 dikali 10. Sama dengan D dikali 80, ini adalah jaraknya ya, atau lengan gaya. Maka kita peroleh lengan gayanya 1,25 meter. Untuk mencari gaya normal kita terapkan syarat jumlah gaya adalah 0. Maka gaya normal sama dengan penjumlahan dari ketiga berat benda tersebut, yaitu berarti 50 tambah 80 tambah 100 sama dengan 230 Newton. 100 itu adalah berat dari papan. Jadi ini 50, 100 dan 80. Maka gaya normalnya adalah 230 Newton. Nah, bagaimana kalau soal seperti ini? Kali ini yang ditanyakan berapa massa benda yang ada di sebelah kiri papan. Ya, cara mengerjakannya juga sama. Berarti 40 dikali 1,2 sama dengan 0,8 dikali F. Ya, dan kita akan dapatkan berapa berat benda ini. Jadi F itu adalah berat benda yang berwarna hijau ini. Lalu kemudian setelah mendapatkan berat bendanya, kita bisa menghitung gaya normal yang diberikan oleh titik tumpu. Aplikasi dari keseimbangan benda tegar ini dapat kita lihat pada alat seperti ini ya. Ini lagi. Oke. Ya. Nah, keseimbangan benda tegar dapat juga diaplikasikan pada gerak lengan. Nah, jadi kalau kita mengangkat lengan bawah kita, otot itu akan berkontraksi sehingga memendek. Tegangan diteruskan ke tendon, tulang akan tertarik, sehingga kita dapat menggerakkan lengan bawah. Jadi dalam hal ini tulang adalah benda tegar dan sendi sebagai titik tumpu. Nah, kita bisa lakukan eksperimen sederhana. Coba lengan bawah kita lurus ke bawah, belum diangkat. Secara perlahan, angkat lengan bawah, sehingga posisi lengan bawah seperti gambar di samping ini. Atau seperti pada gambar ini. Apa yang terjadi dengan otot ketika lengan itu digerakkan? Kita bisa merasakan bagaimana otot itu menjadi lebih pendek atau menebal karena melakukan gaya yang lebih besar. Ya. Nah, jadi gaya otot itu menimbulkan momen gaya.
searah dengan jarum jam karena ini adalah titik tumpu. Sedangkan berat lengan menimbulkan momen gaya berlawanan arah dengan jarum jam. Ini kan adalah titik tumpu. Jadi pada keadaan seimbang, maka kedua momen gaya ini sama besar. Momen gaya oleh otot dan momen gaya oleh berat lengan. Coba kita kerjakan latihan soal ini ya. Diambil dari openstacks.org ya. Jadi ini lengan menahan buku fisika. Gaya apa saja yang bekerja pada lengan? Kita lihat ya. Yaitu gaya pada siku oleh tulang. Ya ini adalah siku dan ini adalah titik tumpu di sini. Lalu gaya otot, yaitu otot bisep. Gaya berat dari lengan bawah itu sendiri dan berat buku yang menekan lengan bawah. Berarti ada 4 gaya yang bekerja pada lengan bawah ini. Ya, yang ditanyakan adalah berapa gaya yang diberikan oleh otot bisep untuk menahan lengan bawah dan buku fisika. Maka kita terapkan sigma momen gaya adalah 0. Ya, perhatikan ini adalah titik tumpu, berarti momen gaya oleh gaya bisep, yaitu oleh otot bisep, yaitu seperti ini, berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan momen gaya oleh berat lengan dan berat buku adalah searah dengan jarum jam. Berarti karena sigma torsi adalah 0 dalam keadaan seimbang lengan bawah ini, maka berarti torsi oleh gaya bisep itu sama dengan torsi oleh gaya berat lengan dan gaya berat buku. Ya, mudah sekali. Ya. Lalu berapa hasilnya? Kita lihat dulu ini diagramnya seperti ini ya. 4 gaya yang bekerja, tapi tidak ada torsi pada gaya pada siku ini karena lengan gaya adalah 0. Maka didapatkan gaya oleh otot bisep ternyata 470 Newton. Sedangkan gaya pada siku oleh tulang lengan panjang itu adalah 407 Newton. Otot dan tulang itu bekerja dalam arah berlawanan karena otot hanya dapat berkontraksi. Dan gaya pada otot dan sendi itu makin besar jika lengan beban makin jauh dari sendi atau titik tumpu. Ya ini ya. Karena ini adalah titik tumpu, jadi kalau makin jauh beban itu berarti apa? Torsinya juga makin besar. Makin berat buku tersebut, torsi juga makin besar. Ya, nah ada yang menarik hubungan torsi ini yaitu yang disebut sebagai tennis elbow, yaitu cedera pada otot lengan bawah sehingga menyebabkan rasa sakit pada siku. Kondisi ini dialami oleh pemain olahraga yang menggunakan raket, pemain golf atau mereka yang memasang batu bata. Jadi gerakan merentangkan lengan bawah atau pergelangan tangan secara berulang dan kuat menyebabkan cedera. Apalagi dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Akibat dari gerakan ini maka otot lengan bawah itu berkontraksi berulang sehingga tendon menjadi tegang. Ya, kita perhatikan. Nah ini, ya ini tendonnya. Sehingga ada robekan yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata. Dan itu menimbulkan peradangan. Ini adalah contoh main tenis bagaimana menggerakkan lengan bawah dan pergelangan tangannya. Dan ini adalah contoh bagaimana para pekerja memasang batu bata. Ya, ini adalah referensinya. Terima kasih, bertemu kembali di kelas Ibu Marlin.